warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Walaupun saat ini pembelajaran dilakukan secara daring, tapi kita harus tetap semangat. Nah, bagi anak-anak siswa kelas 12 yang mulai memikirkan bagaimana cara memilih program studi lanjutan setelah SMA yang tepat, video kali ini sangat bermanfaat bagi Ananda karena Ibu akan memberitahu mengenai tips cara memilih program studi lanjutan yang tepat. Happy watching! Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Deli Niranti, bisa dipanggil Deli. Apa itu program studi? Nah, mungkin kalian sering mendengar dari kakak senior yang suka mengatakan, gue masuk prodi jurnalistik nih, tapi lantas kalian masih bingung apa dan perbedaan program studi dan fakultas. Kali ini Ibu akan memberitahu mengenai perbedaan di antara dua hal tersebut. Oke, yang pertama itu fakultas. Fakultas adalah sebuah divisi dalam universitas yang terdiri dari sejumlah bidang studi terkait. Sedangkan prodi atau program studi merupakan kesatuan rencana belajar yang digunakan sebagai pedoman jalannya pendidikan akademik yang penyelenggaraannya berdasarkan suatu kurikulum. Nah, untuk tahu bedanya fakultas dan prodi, coba kalian bayangkan sebuah rumah. Rumah ini adalah fakultas, sedangkan kamar-kamar yang berada di dalam rumah tersebut adalah prodinya. Dengan kata lain, fakultas adalah divisi besarnya, sedangkan prodi adalah bagian-bagian kecil dari divisi besar tersebut. Misalnya, dalam suatu universitas biasanya terdapat beberapa fakultas, di antaranya fakultas keguruan, fakultas kedokteran, fakultas hukum, dan masih banyak lagi fakultas yang lainnya. Sedangkan program studi, misalnya fakultas keguruan memiliki program studi di antaranya matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa, ataupun program studi yang lainnya. Oke, langsung saja. Tips yang pertama yaitu pahami minat dan potensi. Jadi, sebelum menentukan pilihan program studi lanjutan, kalian harus memahami terlebih dahulu bagaimana minat dan potensi yang kalian miliki. Misalnya, kalian memiliki minat dan potensi di bidang sains dan matematika. Nah, jurusan atau program studi yang ada hubungannya dengan hal tersebut, misalnya jurusan statistika atau pendidikan dokter. Tips yang kedua, ketahui nilai kemampuan di sekolah. Jadi, kalian harus mengetahui nilai kemampuan selama di sekolah dari kelas 10 hingga kelas 12. Nilai mana yang paling unggul di antara mata pelajaran yang lain. Yang ketiga, pilih sesuai dengan cita-cita. Jadi, pilih program studi yang sesuai dengan cita-cita kalian, karena hal itu akan menumbuhkan semangat dan motivasi belajar yang kuat selama menjalani perkuliahan nantinya. Yang keempat, lakukan riset. Riset dalam hal ini yaitu kalian harus mencari tahu seluk-beluk dari program studi yang akan kalian pilih. Ini bisa dilakukan dengan mencari tahu lokasi, mata kuliah, lulusan, biaya kuliah per semester, passing grade dari program studi tersebut, hingga profil dari jurusan tersebut. Yang kelima, lihat peluang kerja.
Jadi kalian harus melihat peluang kerja dari program studi yang akan kalian pilih. Karena semua jurusan pasti memiliki peluang kerja masing-masing. Misalnya, kalau ingin mengambil jurusan keperawatan, maka peluang pekerjaan yang bisa didapatkan nantinya yaitu di rumah sakit atau klinik. Dan jangan lupa untuk mengambil jurusan yang sekiranya memiliki peluang pekerjaan yang cukup tinggi. Karena percuma jika kita ingin terlihat keren, tetapi peluang kerjanya sangat rendah. Yang keenam, tidak ikutan teman. Nah, ini yang sering terjadi. Kebanyakan itu ikut-ikutan teman, memilih program studi bahasa karena temannya memilih program studi tersebut. Sebenarnya itu tidak sesuai dengan passion dirinya. Maka dalam pemilihan program studi, kalian tidak boleh untuk mengikuti teman, ikutan teman. Karena terkadang apa yang dipilih teman itu bisa jadi tidak sesuai dengan kepribadian, potensi, dan bakat yang kita miliki. Yang ketujuh, tentukan durasi. Durasi dalam hal ini yaitu tentukan apakah kalian ingin mengambil pendidikan D1, D2, S1 yang selama 4 tahun atau yang lainnya. Selanjutnya, timbangkan biaya. Nah, dalam pemilihan program studi, kalian juga harus mempertimbangkan biaya pendidikan yang akan kalian pilih nantinya. Karena hal ini sangat berpengaruh. Jikalau tidak sesuai dengan perekonomian keluarga, takutnya nanti akan terkendala di pertengahan. Jadi, sebelum menentukan pilihan studi lanjut, dipertimbangkan juga sesuai dengan perekonomian keluarga. Tetapi, jikalau memang merasa kurang mampu untuk melanjutkan perkuliahan, kalian bisa mengambil langkah untuk mendapatkan beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Jadi biaya perkuliahan akan menjadi lebih ringan. Kesembilan, berkonsultasi dengan orang tua atau yang berpengalaman. Jadi sebelum menentukan pilihan program studi, ada baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan orang tua mengenai bagaimana studi lanjutan yang nantinya akan saya lanjutkan, atau dengan orang-orang yang telah berpengalaman seperti guru BK ataupun saudara-saudara. 10. Mantapkan pilihanmu. Nah, setelah kalian mencari tahu mengenai perkuliahan, program studi, jurusan, dan sudah berkonsultasi dengan orang tua ataupun telah melakukan langkah-langkah yang sebelumnya, maka kalian harus memantapkan pilihan, yakin akan pilihan yang nantinya akan kalian pilih. Selanjutnya yaitu berusaha dan berdoa. Jadi langkah yang terakhir yang dapat kalian lakukan yaitu dengan cara berusaha belajar semaksimal mungkin. Yang pasti jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, semoga kalian bisa lulus dan mendapatkan program studi yang sesuai dengan cita-cita dan keinginan kalian. Ada 2 aturan untuk berhasil. Pertama, tahu apa yang ingin kamu lakukan. Kedua, lakukan hal tersebut. Jadi, kalau kita telah tahu apa yang ingin kita lakukan, maka segera lakukan hal tersebut untuk mencapai kesuksesan. It's time for you to change your life. Show everyone that you care, that you love. Cause Allah will always be with you, guiding your heart.